Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rahmayanti, guru biologi SMA Negeri 3 Cimahi. Nah, di sini saya akan memaparkan pemecahan masalah dalam perhitungan reproduksi bakteri. Sebentar saya sharekan materinya. Nah, ini materinya adalah pemecahan masalah dalam perhitungan reproduksi bakteri oleh Dr. Anda Rika Rahmayanti MPD, Guru Biologi SMA Negeri 3 Cimahi. Nah, deskripsi permasalahan yang dihadapi adalah siswa masih melakukan kesalahan dalam perhitungan reproduksi bakteri. Nah, akar permasalahannya adalah siswa masih belum paham dalam perhitungan reproduksi bakteri. Nah, alternatif solusinya, siswa berlatih soal dalam perhitungan reproduksi bakteri. Nah, sebelum melatih soal, di sini saya akan mengemukakan bagaimana cara reproduksi aksesual tahap pembelahan biner atau 1 menjadi 2 pada bakteri. Di sini yang fase pertama, sitoplasma terbelah oleh sekat yang tumbuh tegak lurus. Jadi di sini nanti akan ada sekat pada bakteri. Kemudian fase yang kedua, tumbuhnya sekat diikuti oleh tumbuhnya dinding yang melintang. Jadi setelah ada sekat, nanti di sini akan tumbuh dinding yang melintang. Kemudian fase ketiga, terpisahnya kedua sel anak yang identik. Sehingga di sini akan terpisah sehingga tadinya 1 sel menjadi 2 sel. Nah, sekarang bagaimana perhitungan reproduksi bakterinya? Di sini perhitungan waktu generasi bisa dilihat dari hasil pembelahan sel secara biner, 1 sel menjadi 2 sel. 1 sel menjadi 2 sel. Kemudian 2 sel menjadi 4 sel. Di sini ya, tadinya 2 pangkat 1 menjadi 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Jadi tadinya 2 sel menjadi 4 sel. Nah, dari 4 sel menjadi berapa? 4 sel menjadi 8 sel, yaitu 2 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2. Jadi dari 4 sel menjadi 8 sel. Dari hal tersebut dapat dirumuskan menjadi ini jumlah sel akhir N sama dengan N0 jumlah sel awal dikali 2 pangkat N. N0 itu adalah jumlah sel awal, N adalah jumlah generasinya atau berapa kali dia membelah. Nah, contoh soal perhitungan reproduksi bakteri. Nah, misalnya di sini setiap bakteri membelah menjadi 2 setiap 20 menit. Jika pada awalnya ada 20 bakteri, berapakah jumlah setelah 1 jam? Nah, jawabnya di sini dalam 1 jam berarti ada 3 kali pembelahan karena setiap membelah itu 20 menit. Jadi 1 jam itu kan ada 60 menit. Jadi membelahnya ada 3 kali. 20 menit pertama, 20 menit kedua, 20 menit ketiga berarti 1 jam berarti 3 kali pembelahan. Maka jumlah sel akhirnya yaitu N sama dengan N0 kali 2 pangkat 3. Nah, N jumlah sel akhir bakteri berapa? Yaitu sel awal bakterinya 20 dikali 2 pangkat 3. Maka jumlah akhir bakteri 20 kali 8. 2 pangkat 3 itu kan 8. Sehingga jumlah akhirnya yaitu 160. Jadi jumlah bakteri yang awalnya berjumlah 20 setelah 1 jam menjadi 160. Nah, siswa kadang-kadang belum mengetahui bagaimana sih kalau dikasih contoh soal yang lain gitu. Makanya harus diberi latihan supaya mereka terbiasa mengerjakan soal perhitungan reproduksi bakteri. Jadi kita tinggal mengganti angkanya saja, misalnya 20 bakteri, misalnya menjadi 30 bakteri seperti ini misalnya ya. Nah, jadi setiap bakteri membelah menjadi 2 setiap 20 menit. Jika pada awalnya ada 30 bakteri, berapakah jumlahnya setelah 1 jam?
Jadi jawabnya dalam 1 jam terjadi 3 kali pembelahan. Maka jumlah akhir dari bakteri atau N sama dengan N0 kali 2 pangkat 3. Nah, jumlah akhirnya N sama dengan jumlah awalnya berapa nih? 30. Berarti dimasukkan 30 angkanya dikali 2 pangkat pembelahannya tadi 3 kali. Jadi 30 kali 8 sama dengan 240. Jadi jumlah bakteri yang awalnya berjumlah 30 setelah 1 jam menjadi 240 bakteri. Nah, jadi guru bisa melatih siswa memodifikasi jumlah awal sel bakterinya berapa atau waktunya di sini bisa diganti. Misalnya 1 jam menjadi 2 jam. Misalnya berarti kalau 2 jam ada berapa kali pembelahan? Berarti 2 jam itu ada 20 menit pertama, 20 menit kedua, 20 menit ketiga, 1 jam. Kemudian 20 menit keempat, 20 menit kelima, 20 menit keenam, berarti 1 jam kemudian, berarti 2 jam. Berarti 6 kali pembelahan. Berarti nanti di sini tinggal diganti saja. N0-nya 30 menjadi 2 pangkat 6. Gitu. Jadi nanti 30 kali 20 kali 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 itu 64 gitu ya. Jadi 30 kali 64. Seperti itu. Jadi bisa dilatih, tinggal diganti angka jumlah bakterinya berapa dan waktunya berapa lama pembelahannya seperti itu. Nah, jadi dari hasil pemecahan masalahnya setelah berlatih mengerjakan contoh soal perhitungan reproduksi bakteri, siswa dapat menentukan jumlah bakteri setelah melakukan reproduksi. Nah, ini sumber rujukan pemecahan masalahnya dari http://www.solusimatematika.com/2017-02 setiap strip bakteri strip membelah strip menjadi strip 2 HTML. Nah, itulah terima kasih penayangan video yang bisa saya sampaikan tentang perhitungan masalah dalam pemecahan perhitungan reproduksi bakteri. Terima kasih, tetap semangat dan salam sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.